Ya, Bro Ivan. Halo, pagi bro. Apa kabar? Selamat morning, baik bos. Wah, pakai baju kuning kayaknya ini nih. Apa? Gara-gara Brazil ya, menang ya. Langsung Hidup pakai baju kuning. selekal. Apa? Selekal. Sampai jam 3 kemarin nonton, udah gak kuat tidur dah. Wah, mantap. Kita kita hari ini ngobrol santai aja, bos. Oh iya, siap, siap, siap. Ya, Mana nih kabarnya nih? baik, 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 baik. Ya, Lagi. pokoknya kita, by the way kita ngobrolnya santai aja ya. Soalnya kan emang apa? Di sini kan gue bukan apa sih kayak ahli atau pakar ekonomi Iya, atau iya, iya. apa dosen yang kayak apa ya maksudnya pakai materi-materi yang eh, kaku lah yang baku lah ya gitu Iya, jadi iya. paling kita ngobrol-ngobrol santai terus apa lebih ke apa ya maksudnya sharing ya yang selama ini udah gua apa ya praktekin lah gitu ya selama Betul. gua investasi di saham tuh kayak gimana sih yang udah gua pelajarin selama ini dan udah gua praktekin dan menurut gua apa ya maksudnya progresnya tuh sampai sekarang kelihatannya lumayan oke lah gitu Yes. dibanding yang dulu-dulu gitu. Betul nih, bosku. Gitu. Ya, ya, Multi ya. bagger ya. Multi bagger. Ya, ya. Gimana? By the way, tapi lu nih termasuk salah satu teman gue yang paling oke nih kalau ngomongin apa bisnis, investasi, apa itu ya saham, ya kripto, ya macam-macam lah ya. Salah satu. Salah lu berarti Oh, kelihatannya salah ya. doang. Kelihatannya doang kali. Masih Suka banyak lah begitu, yang lain. suka begitu Enggak ah, lah, bosku. gua masih masih belum lah, masih jauh lah gitu. Cuman paling kalau untuk saham ya, kalau apa dari gua sendiri sih sebenarnya udah kenal saham itu sebetulnya dari 2010. Nah, boleh Dari tolong 2010. cerita-ceritain. Nah, Ya 2010 tuh apa udah kenal saham. Terus soalnya dulu kan gua kerja nih. Dulu gua auditor, terus abis dari auditor kan kerja di company gitu ya, accounting. Nah, terus kebetulan di kantor gua tuh banyak ini nih, banyak yang apa, yang main saham juga gitu. hmm. Nah, jadi ya udahlah gua juga ikut-ikutan lah gitu. Ya kayak gua kan dulu sekantor sama temen kita nih, kayak Bro Andi gitu. Ya, ya, Nah, jadi ya, waktu ya. 2010 tuh dulu pas main saham tuh buka rekening, ya udah langsung apa, jadinya jadi trader. Jadi Pemburu cuan ya, bos. ya Beli cuan pagi cepet jual lah sore. ya. Ya bener kayak gitu. Ya udah jadinya mainnya trading, trading, trading terus kayak gitu. Beli jual, beli jual, beli jual. Kadang berapa hari jual. Terus malah sempat kayak main yang apa? Kita cari yang apa? eh transaksinya tuh activity-nya kayak gorengan lah gitu. Hmm. Jadi biar apa? Cepet lah. Sehari bisa naiknya puluhan persen kayak gitu. Tapi kan sekali hancur juga cepet gitu kan. Ya, Nah ya. kayak gitu sempat berjalan tuh. Tapi dulu ngerasa kayak maksudnya itu kadang kadang cuan, kadang rugi gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kayak apa ya? Kalau dibilang kalau yang harian ya menurut gue pribadi sih kayaknya gambling sih, lebih ke gambling. Karena kan Hmm. kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak pakai analisa gitu kan. Jadi kita lebih apa ya? Maksudnya kalau lagi naik ikut naik gitu, kalau turun cut loss gitu. Kadang turun juga cut loss, nggak di cut loss gitu. Jadi nyangkut. Jadi Hmm. lebih kayak gitu. Jadi Bahasanya ya udah sekarang apa ya? kayak FOMO, FOMO ya. FOMO. Ya itu awal-awal kayak gitu tuh. Nah terus udah itu apa udah berjalan. Wah ini kayak nggak bener nih. Ini gambling banget. Nah terus mulai belajar dikit-dikit belajar apa technical Nah, yang kayak pakai apa grafik-grafik lah gitu. Jadi kan kesannya oh ini nggak asal-asal banget lah. Ada analisanya lah ya. Ada support apa support resisten kayak gitu kan. Jadi kayak oh ya beli nih ada dasarnya nih. Oh ya, apa? Terus juga ini kan dulu kan kalau di sekuritas itu kita suka dapat ini apa kayak apa kayak semacam apa ya kayak insight, rekomendasi, rekomendasi. rekomendasi. Ya. Ya, jadi Prediksi ya, misalnya bos. kan dulu kayak prediksi lah, kok bola prediksi lah ya. Iya tuh.
Dulu kan gue sempet kayak dulu gue pakai BNI Sekuritas gitu. Nah, mereka tuh ada tuh. Jadi, oh ya, misalnya, saham apa, misalnya BNI gitu, TP-nya di berapa gitu kan. Hmm. Jadi kan, ya udah, jadi cuman ikut-ikutan itu aja, kayak gitu, sempet kayak gitu sih. Nah, terus tapi juga ngerasa nggak, apa ya, maksudnya akurasinya juga nggak tepat-tepat amat kadang kalau lagi nyangkut juga. Jadi, gue ngerasa waktu itu, ya udah gitu, kayak main saham tuh lebih kayak, apa ya, maksudnya kayak kadang menang, kadang kalah gitu. Jadi kayak 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 judi gitu. Nah, ya udah pada akhirnya gue lupa tahun berapa tuh ya, udah berjalan beberapa tahun akhirnya gue stop. Hmm. Stop stop nggak nyentuh saham lagi karena gue berpikir, apa, wah ini kayaknya, apa ya istilahnya, eee, kayak gambling lah gitu ya. Hmm. Jadi bukannya buat investasi, bukannya uang kita bertambah, jadi kadang naik, kadang turun gitu, nggak jelas kan. Ya udah Banyakan naik akhirnya apa banyakan turun, Bos? apa, Banyakan naik apa kalau dulu banyakan ya, turun? kalau dulu sih kan kalau orang kadang, karena kapok ya, Hmm. kapok apa maksudnya kayak loss banyak gitu, terus akhirnya dia udah nggak saham lagi. Kalau dulu gue posisinya sih, nggak loss banyak sih. Jadi kayak kayak kadang naik, kadang turun, kalau hitung-hitung paling Masih kayak ngekip masih ya? BP lah gitu. Jadi nggak, apa ya, maksudnya nggak bukan karena kapok apa, kalah banyak gitu, enggak. Hmm. Cuman gue ngerasa aja kayak, apa, yang pertama uang gue nggak signifikan bertambah. Terus yang kedua, waktu gue. Waktu gue Habis. tuh banyak banyak kesita, karena kan dulu kita kan kerja kan, Ya. kerja terus sambil apa, mantengin ini juga kan, jadi harga dulu kan udah online kan, jadi Ya. juga kan udah di handphone kan kita bisa liatin terus kan, mantengin terus nih harganya berapa Dua kayak ribu gitu. dua ribu berapa? 2010 Itu udah ada ya 2010 online? udah online, Udah udah online. udah online, gua pakai BNI dulu, udah online, namanya Smart deh kalau e-Smart, udah Langsung ada pakai aplikasinya lah, aplikasi pencet dari handphone kayak sekarang itu. langsung Oke. langsung. Udah bisa buy sell, udah buy sell-nya nggak usah apa, by phone lagi, nggak Nggak usah by usah phone gitu, ya. nggak usah by phone gitu. Jadi terus juga kan kayak, harganya kan jadi kita monitor tiap hari gitu kan, jadinya makan waktu kan, itu yang kedua, makan waktu. Terus yang ketiga, eee, pikiran kita juga atau mood kita tuh jadi apa, jadi kesedot di situ. Karena kan kita trading kan, istilahnya kan yang main saham-sahamnya kan mungkin lebih aktif ya, maksudnya pergerakannya kadang, bisa cepet gitu. Jadi kita kan jadi nggak tenang gitu kan, wah entar udah cuan dikit mesti mesti di-take profit nih gitu. Nah jadi karena 3 faktor itu, terus juga kan mikir waktu itu kan udah mau apa, maksudnya lagi kumpulin uang untuk apa, beli rumah, terus nanti mau merit segala macam. Jadi kayak fokusnya tuh, oh mending gua saving yang aman-aman aja lah gitu. Hmm. Yang apa, karena di pikiran gue dulu, wah berarti ini saham beresiko nih. Nggak Hmm. mungkin gue taruh 100% tabungan gue di dalam saham. Karena kalau pas lagi hancur, tiba-tiba nanti gue kan mesti apa kan waktu itu posisinya lagi nyicil apa rumah juga gitu. Jadi takutnya ntar duitnya malah malah berkurang gitu kan, kepake gitu kan buat buat di saham. Jadinya ya udah akhirnya dulu gue investasi ke yang aman-aman aja kayak emas kayak gitu. Hmm. Jadi dulu buat kayak gitu, heeh. Hmm. Jadi nah terus, pada tahun apa, 2019, Hmm. sekitar 2018, 2019 ketika apa, gue udah emang apa, rumah cicilan udah lunas, terus gue juga udah married, udah punya anak segala macem dan terus gue, apa, buka usaha juga gitu saat maksudnya uang-uang ini tuh udah istilahnya gue udah ada cash flow, terus, aset-aset juga udah aman, gue nggak ada utang sama sekali gitu. Nah, Ya. waktu sekitar 2018, 2019, nah, gue mau coba nih, gue mau coba, gue nyari, instrumen, sebenarnya yang paling, apa ya, istilahnya yang bisa bikin, return atau, aset kita itu berlipat-lipat ganda tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus Hmm. gue pelajarin, gue riset gitu. Ternyata setelah gue lihat-lihat, Hmm. gue cari-cari nih, ternyata instrumen terbaik tuh, saham gitu. Hmm. Kenapa bisa begitu? Coba gue tanya Bro, kalau kira-kira orang terkaya di dunia gitu, atau di Indonesia gitu, Hmm. eee, kayak kira-kira mereka kaya karena apa? Hmm. Ya. Coba 10 orang terkaya di dunia deh, atau 10 orang terkaya di Indonesia gitu. Hmm. Kira dia kan dia
pasti kalau misalnya masuk Forbes gitu kan, nomor satu total kekayaan sekian berapa Aset gitu kan ya, kekayaannya ya sekian asetnya. Nah triliun itu. sekian Nah triliun, benar. itu karena apa dia? Maksudnya bisa jadi orang terkaya gitu? Menurut Eee, Bro David tahu. apa tuh? Ini kalau kalau Sambil setahu gua ngobrol-ngobrol. ya, kalau Iya. setahu gua, kalau kayak gitu kan mungkin kayak misalkan yang masuk kan keluarganya Djarum ya, keluarga Heeh, Sempurna termasuk kan, ya. ada siapa keluarganya Lipo, mungkin keluarganya siapa lagi. Nah, kalau kita lihat kan ya mungkin, nilai bisnisnya itu sendiri ya, ini bisnis, aset realnya, satu lagi ya mereka main masuk di bursa juga kan gitu loh, listing juga, kan begitu. Mhm, Kan kalau untuk oke oke. mengalihkan itu menurut gua ya benar kata lu, ya memang harus ya masuk di bursa gitu loh, karena nggak bisa aset real kita Mhm, sebanyak apa sih kan begitu kan, valuasinya ya lu properti lu, tanah lu, atau mesin misalkan punya pabrik, ya segitu-segitu aja kan gitu kan. Valuasinya nggak mmm, bisa berkali-kali lipat kalau kita nggak bisa masuk ke situ kan begitu ya. Nah, ini oke. pendapat pendapat gue pribadi nih, kan gitu. Oh, oke 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 oke. Nah, Nah, kalau dari hasil riset gua, kan gua ya, ngecek dong, kenapa nah, sih orang bisa jadi kaya? Maksudnya terkaya di dunia, terkaya kita di Indonesia gitu ya. nah, Nah, kalau kita lihat misalnya di dunia gitu ya, ya entah si dulu sempat Elon Musk atau sempat Bill Gates ya. atau sekarang, siapa lah ya, pemilik Zara segala Dengar-dengar macam. Nah, dengar-dengar si Facebook dengar-dengar turun banyak tuh ya. oh, iya iya iya. Apa Nah, Mark Facebook juga kan Zuckerberg. turun-turun Nah, banyak kan. ya, Misalnya dia tadinya masuk, top 10 nih gitu, nggak masuk top 10 ya. Itu ya, kenapa? ya. Kenapa dia bisa keluar dari situ atau dia bisa naik, bisa dari situ. Nah, sebetulnya mereka itu, orang terkaya ini, dinilainya itu dari, kepemilikan saham dia dikali valuasi atau, harga, company-nya gitu. Jadi Mmm, sebetulnya yang, bikin mereka masuk jajaran terkaya itu karena, valuasi kekayaan dia yang ada di perusahaan itu. Jadi mmm, antara, memang, kalau misalnya kayak kita nih gitu, kita kan, invest di saham, kita kan sifatnya minoritas lah ya, pasif gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak, mungkin, Bill Gates atau kayak misalnya, misalnya Elon Musk gitu. Elon Musk kan juga, dia kan punya sekian persen kan di Tesla kan. Jadi kalau misalnya Teslanya market cap-nya naik, puluh-puluh kali lipat gitu, otomatis kekayaan dia pasti naik puluh-puluh kali lipat gitu. mmm, Gitu. Makanya kenapa iya, maksudnya, mereka jadi orang terkaya, ya karena mereka kepemilikan saham, tapi mungkin, mereka masih aktif di dalam, perusahaannya sendiri. Mungkin dia masih jadi CEO atau jadi, mungkin komisaris kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya mereka punya kepemilikan, saham di, perusahaannya dia sendiri atau perusahaan orang lain gitu. nah, Jadi ketika, valuasi, harga perusahaannya naik gitu, nah otomatis dia harga total kekayaan tertarik dia naik. tertarik juga ke Iya atas. betul gitu. Iya kayak Jarum gitu, karena Jarumnya itu kan memang naik, makanya dia tambah kaya gitu. Nah, kalau misalnya di luar negeri, kita lihat kan ada Warren Buffett gitu. Nah kebetulan kan idola gue nih ada 2 nih, kalau di luar kan ada Warren Buffett, kalau di Indonesia gue ada Lo Keng Hong gitu ya. Nah, Ya, mereka ini spesial gitu, beda. Karena kalau Warren Buffett, itu mereka, dia dia investor murni yang dia invest di, perusahaan lain gitu. Kebetulan kalau dia sekarang, kekayaannya kan dari Berkshire Hathaway gitu. Nah, jadi, ya itu, maksudnya, ya dia bisa jadi sangat kaya raya walaupun kalau si Warren Buffett kan dia invest memang dari umur kalau nggak salah 11 tahun. Jadi masih kecil tuh, belasan tahun dia udah invest. Tapi kalau dibilang musti dari kecil enggak juga. Pak LKH itu mmm, invest tuh dari umur 30-an loh. Jadi masih sepantaran kita baru mulai invest pun dia sekarang, asetnya juga udah T gitu. Jadi wis, makanya gue ngelihat, wah ini, orang-orang terkaya ini bisa kaya tuh karena saham gitu. Nah mmm, terus mungkin nggak kita lakukan, seperti maksudnya ya kalau mungkin kalau Warren Buffett kan kejauhan ya, itu kan ada di Amerika tuh gitu. Terus kalau Pak LKH kan ada di Indonesia nih, artinya kan tempatnya sama nih, kita hidupnya sama sama Pak LKH ada di Indonesia juga, bursanya sama gitu kan. Pak LKH aja, baru mulai invest umur 30-an bisa kayak gitu loh sekarang. Maksudnya selama 20, 30 tahun itu asetnya udah cepet banget kan. Nah, makanya gue ngelihat, oh berarti ini
saham ini benar-benar harusnya kalau kita bisa pakai apa namanya teknik yang tepat, cara investasi yang tepat, artinya kita bisa bisa apa ya, bisa istilahnya kalau di saham tuh compounding. Jadi, aset kita tuh bisa bisa ngegulung gitu, bisa cepet, kayak kayak mereka gitu. Ya, jadi akhirnya gue putusin, wah ini, berarti kan yang udah buktiin nih bisa seperti itu kan, Warren Buffett sama PLH kan. Nah, sehingga gue pikir, ya udah gue belajar dari mereka aja gitu, caranya gimana kan. Nah, Hmm. ternyata kan caranya mereka kan pakai fundamental kan. Nah, Hmm. akhirnya waktu sekitar 2018 akhir itu gue belajar bener-bener pure fundamental, gue dalemin sampai nggak apa, gue tinggalin tuh yang dulu-dulu kan Hmm. nggak, maksudnya gue ngerasa, wah ini orang terkaya aja pakai cara itu gitu, ngapain gue pakai cara yang apa yang nggak terbukti gitu kan. Ya udah akhirnya gue belajar gitu di apa di 2018 akhir lah, ya bisa dibilang 2019 tuh baru benar-benar belajar. Udah belajar 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 akhirnya mulai mulai invest, tapi belum invest 100% karena apa gue ngerasa kan gue baru belajar nih, berarti kan ilmu gue kan sebenarnya masih istilahnya masih cetek lah gitu, gue nggak berani gue dorong 100% di situ. Jadi gue sambil belajar, gue cicil beli saham sedikit-sedikit 2019. Ternyata waktu Eh, apa waktu 2020 itu kan corona, pandemi. corona. Pandemi itu crash kan, jatuh kan. Ya, ya, Ah, nyangkut dong. ya. Iya tuh. Nah, sebenarnya ada untungnya juga sih ada pandemi 2020 buat investasi apa perjalanan investasi gue karena apa waktu 2019 gue udah mulai belajar nih, gue udah tahu fundamental tuh bagus gitu. Nah, terus porto gue maksudnya gue belum 100% aset, baru sekitar ke 30% Hmm. aset gue yang masuk ke saham. Nah, kebetulan waktu Maret 2020 kan crash-nya dalam tuh, Ya, crash dalam. Dulu waktu di Maret itu total porto gue udah minus 40%. wih, 40%, 40%. keren nih bos. Iya. Nah, cuman karena gue kebetulan lagi hot-hotnya belajar, Ya, kan jadi kayak maksudnya udah ditanemin tuh, kalau misalnya memang saat yang kayak gini-gini nih, yang maksudnya saat sahamnya murah, jangan dijual gitu kan. hmm. Nah, jadi waktu minus 40%, gue tuh udah punya apa ya istilahnya, conviction gitu, kayak gue yakin, ya kebetulan 2019 gue beli saham-saham juga yang bukan yang istilahnya yang apa, yang asal-asalan gitu, yang memang fundamentalnya tuh, bagus gitu. Jadi waktu crash, 2020, ya harusnya logikanya 2019 lu udah berpikir ini, sahamnya murah nih, waktu 2020 crash lagi gitu kan, berarti kan, Ya, sahamnya kan tambah lebih murah kan. murah lagi. Iya. Betul, tambah murah kan. Nah, akhirnya gue mulai cicil lagi di bulan Maret. Gue jadi apa? Gue cicil terus, gue hajar terus sampai pokoknya sampai itu sampai habis gitu. Jadi di 2020 itu waktu crash malah gue apa? Malah gue Minum average lagi. down terus. Iya, karena memang kebetulan udah ini kan ya Mas ya udah belajar gitu dari 2019-nya. Ya memang saat-saat seperti ini nih yang saham murah gitu. Jadi waktu itu udah itu average down udah, dan kebetulan kan apa, baliknya cepet ya waktu pandemi itu sekitar bulan kayaknya November ya, berarti kan nggak nyampe setahun tuh, Sempet IHSG naik kan ya, udah 2020 sempet naik terus habis itu turun lagi. iya, Akhir 21 baru mulai naik lagi. betul. Artinya kan, sebenarnya IHSG itu waktu 2020 tuh, recovery-nya tuh cepet banget. Nggak nyampe setahun tuh udah pulih lah gitu. Karena dulu kan Bukan, bukan. IHSG kan ya sempet kan, sebelum crash itu kan 6.000 sekitar 6.700 gitu. Ya, Nah, terus waktu crash itu kan sampai pertama, ribuan. sempet tuh satu hari itu sempat di bawah 4.000, jadi sekitar Sempet ya. 3.900-an deh kalau nggak Ya. salah gitu. Jadi, bener-bener habis 3.900 sudah balik lagi 6.000-an gitu. Jadi, ya itu saatnya waktu itu 2020 memang sebenarnya akumulasi sih. Sebenarnya kalau 2020 ya, kalau, kita istilahnya nggak asal-asalan banget lah ya, kita beli misalnya kayak LQ45 atau apa, itu sebenarnya kita merem aja tuh, mau beli apa aja semua naik pasti gitu, kalau di saat kayak gitu. Benar. Asal jangan yang abal-abal, maksudnya asal-asalan ya. Ya, 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 Kita ya. pilih saham yang fundamental bagus itu pasti apa kita semuanya naik gitu sih. Nah, jadi di 2020 itu justru eh, dapat apa ya pelajaran yang mungkin jarang didapat gitu. Benar. Karena
kan gue belajar juga yang di Indonesia kan banyak yang mentor-mentor gitu, gue ikutin juga semua seminar segala macem. Nah mereka tuh yang mentor-mentor aja, mereka kadang kan baru jam terbang gue lihat paling lama itu paling kayak 10 tahun. Mereka aja tuh sebenarnya belum kena krisis yang waktu 2008 loh. Hmm. Padahal itu udah yang istilahnya kayak influencer yang di Indonesia tuh yang udah lumayan top lah gitu. Hmm. Dan gue ngikutin dia waktu 2020, dia aja sebenarnya yang udah 10 tahun yang tiap hari masih seminar. Waktu saat 2020 aja dia banyak Masih atlos sih. nyangkut. Karena kan gue ngikutin. Iya banyak nyangkut, terus dia juga nggak berani segala macem. Jadi apa ya istilahnya orang kadang suka kayak mungkin teorinya hebat nih, wah value investing segala macem gitu. Tapi kalau kita berada di posisi saat itu 2020 Ya. apa ya maksudnya porto kita minus 40%, 60% gitu. Nah itu kan psikologi kita kan masih berbeda kan. Yang kita tahu ini tahu murah, bener mau nggak berani gitu Ya. beli gitu. Ya, jadi ya udah puji Tuhan sih waktu 2020 karena akumulasi jadi apa ya udah sempat dapat gitu di situ. Jadi apa dapat return yang lumayan lah gitu sampai Hmm. sekarang 2022. Nah, tapi gue juga ngerti, gue juga nggak boleh apa ya ngerasa wah ini gue hebat atau apa. Kenapa? Karena eh, kita boleh dibilang ya yang kalau kita masuk di 2020 banyak gitu, wajar returnnya pasti bagus gitu. Tapi apakah setelah 2022 ini bisa dapat mungkin yang signifikan atau enggak belum tentu karena Betul. kan IHSG-nya juga kan sekarang bisa dibilang udah mulai wajar lagi lah gitu, nggak murah-murah Stabil. banget gitu kan. Ya. Betul. Akhirnya kan pemilihan saham juga jadi lebih apa mesti lebih jeli gitu dibanding waktu kayak saat waktu 2020 gitu. Kita istilahnya mau beli saham apa aja tuh sebenarnya murah gitu. Itu sih. Jadi Jadi balik ke skill-nya lagi nih kondisi sekarang. uh, iya, iya, iya betul betul betul. Kayak gitu. Ya Eh, mungkin jelas kayak gitu sih ya, ya. perjalanan apa investasi. Jadi 2000 berapa tadi mulai 2010 ya sambil kerja, sambil apa belajar saham yang awalnya apa trader lah ya bahasanya trader, Betul. nyari cuan harian, nyari uang Iya, panas iya. ini bahasanya. Sehari Iya, cuan iya, sekian, iya. cuan sekian udah seneng kan gitu kan. Benar 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 benar. Sampai Benar. akhirnya kapan tadi mulai mulai turn balik aja itu sekitar 2018 ya Van ya. Iya, 2018 akhir lah. Berarti Akhir. berarti sekitar sekitar apa? Hampir berapa tuh? 8 tahun ya kurang lebih ya. Iya, Lumayan iya, juga baru bisa iya. balik gitu ya. Mm-mm. Oh, ini ada kena timer tapi ini kita. 10 menit, Van. Oke, Gak terus apa-apa. Ntar lanjut lagi aja, potong-potong ya. iya kepotong-potong, nggak apa-apa. Gak apa-apa. 10 menit aja terakhir nih. Terus Oke. menurut lu gimana nih? Kalau kita lihat nih sekarang kan lu udah mulai kerja dari lulus kuliah kerja belajar saham ya sambil kerja belajar bisnis. Terus sekarang sibuknya ngapain nih? Lebih condong ke bisnis apa ke saham atau gimana? Atau dua-duanya lagi coba ini atau nanti ujungnya larinya bakalan kemana nih kira-kira nih bos? Oh, oke. Nah, kalau dari gue sendiri ya, apa? Gue udah mantep banget nih kalau maksudnya kalau memang sebetulnya dari saham itu tuh kita bisa apa sangat bisa dibilang sangat kaya gitu dari Hmm. saham loh ya, hanya dari investasi saham. Jadi gue percaya gue suatu hari gue pengen apa pasti jadi full time investor sih. Hmm. Jadi maksudnya full time investor tuh artinya kita memang apa ya istilahnya penghasilan tuh hanya dari saham. Jadi kita juga mungkin setiap hari ya ya karena idola gue Pak LKH, gue ngelihat Pak LKH itu ya dia bukan santai tidur-tidur segala macam ya kan dia suka kasih quote kayak maksudnya tidur tapi duit maksudnya ngalir terus lah gitu ya. Enggak juga sih sebetulnya beliau tuh tiap hari juga benar-benar bahkan dia baca terus loh. Dia ngikutin jadi dari pagi sampai malam itu kesehariannya juga apa maksudnya dia juga memang apa istilahnya ngikutin Mantau, banget lah ngikutin perkembangan. berita terkini, mantau Betul, banget, ngelihat rasio juga, fundamental, ya macam-macam betul, pastinya lah ya. betul, betul. Bukannya ditinggal begitu Jadi aja juga ya. bukan, bukan, bukan. Kayak pagi hari dia baca koran ada 3 koran dia, terus
Ya terus dia juga ya istilahnya dia ngikutin lah ya, maksudnya kesehariannya dia baca laporan keuangan kalau keluar, kalau update gitu. Jadi waktunya kita yang tadinya kita mungkin kerja segala macam, kita jadi lebih kayak baca laporan keuangan kayak gitu. Nah cuman kalau kalau untuk sekarang kan ini menurut gua ya, ini menurut gua eh, untuk mencapai full time investor kita harus punya apa ya istilahnya porto yang udah lumayan besar gitu, yang bukan cuman porto itu return yang ngasih bisa kita apa ya kita buat apa operasional hidup kita, bukan, tapi harus jauh lebih besar gitu. Misalnya contoh kalau pengeluarannya kita misalnya sekarang sebulan misalnya 20 juta gitu ya. 20 juta. Kalau misalnya return saham kita pakai 20%, misalnya 20%, berarti kan setahun pengeluaran kita kan 240 juta kan ya? Ya Betul. betul ya, 40 Ya. juta kan ya. 20 Berarti kali kalau 12. iya betul. Berarti kalau misalnya ini misalnya porto kita baru 2 miliar gitu. 2 miliar kan kali kalau return kita 20%, maksudnya 20% tuh menurut gua sesuatu yang wajar lah di saham ya. Maksudnya nggak usah jago-jago amat, tapi nggak ya maksudnya nggak wajar lah nilai 20% ke 2 miliar baru berapa? 400 400, juta ya. 400-an. 400 juta kan. Sementara tadi kan cost kita kan 240 juta kan setahun ya. Nah, Betul. menurut gue itu belum belum bisa full time investor. Jadi Hmm. minimal misalnya lo kalau punya cost misalnya 20 juta sebulan, ya minimal kalau menurut gue ya kayak Porto mesti 8M, 10M gitu. Jadi Hmm. kalau 10M misalnya return 20% kan 2M. Ya. Terus dipakai cost kita hidup misalnya 240 juta. Nah, itu menurut gue udah layak sih jadi full time investor. Jadi lo nggak perlu capek-capek kerja segala macam gitu. Nah, tapi karena gue sendiri belum capai, jadi gue bukan apa ya, maksudnya sekarang itu jadi wah ninggalin apa ya istilahnya fokus aja deh di saham. Gimana caranya dengan porto gue supaya returnnya naik segala macam gitu. Tapi justru di saat ini, apalagi kan kita masih muda kan, justru cari active income sebanyak-banyaknya. Nah, dari active income itu kita akan apa? Kita saving masukin ke porto kita secepat-cepatnya sesuai target apa namanya istilahnya untuk jadi full time investor, atau orang bilang kadang financial freedom segala macam gitu. Nah, Hmm. jadi misalnya gua patok gua harus capai misalnya 10M misalnya gitu. Nah, ya kalau lu belum capai ya lu harus kerja gitu dengan secepat mungkin, gimana caranya bisa capai itu secepat itu gitu. Sambil kita compounding portonya kita gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi jalan Jadi bareng kalau gitu apa? ya. Kalau untuk betul jalan bareng. Jadi ketika kita udah sampai situ, ya kita ngerasa kita nggak mau fokus di sana jadi full time ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gua banyak ya terserah sih pilihan orang gitu. Cuman kalau kita udah punya porto sebesar itu, ya itu udah sebenarnya bisa cover cost-nya kita sih gitu. Nah, cuman kalau dari gue sekarang, ya gue masih jalanin, ada usaha sendiri, which is yang dari situ gue tetap masukin, cemplungin terus ke portonya gue gitu. Jadi Hmm. sambil jalan. Jadi aktif income-nya ini hasilnya masukin ke porto, porto ini juga ngegulung terus karena ada return-nya kan Diapain lagi, gitu. di compounding lagi. Betul, compounding lagi gitu. Wah, Jadi luar. kalau misalnya kita portonya belum gede-gede amat, kita jangan terlalu apa ya, misalnya suka bilang, maksudnya kita pengen, oh ya gue udah full time investor, udah full time investor gitu. Nah Nah, full time investor tuh udah bener-bener harus harus gede banget gitu hasilnya. Bahkan saham itu kan kadang bisa naik bisa turun kan. benar. Kalau kita jadi full time investor nggak ada penghasilan tapi baru portonya pas-pasan, nanti kalau pas lagi ketemu kayak pandemi, kalau kayak apa, nah Iya, itu pasti itu bisa goyang gitu karena bukan masalah nilai uangnya aja, tapi kan psikologi orang kan pasti beda. itu ya, ya Benar, beda kan. benar, Jadi ya memang, ya maksudnya apalagi kan kita masih muda kan, masih masih sehat gitu. Mending kita gimana caranya kita ya tetap aktif income lah gitu, tapi sambil kita bikin celengan di portonya kita supaya bisa compounding gitu. Hmm. Itu sih Kecuali kalau kalau menurut gua. kecuali kalau sudah terlahir kaya gitu lain ya. Udah Nah, nah privilege ini ya gua gitu ya. gua ada nah ini gua ada dengar juga ini kalau dari sisi saham ya. Ini gua ada dengar kayak gini nih. Nah, Eh, ini menurut gua juga kurang tepat.
ada banyak orang yang misalnya kita masih ngelola Porto misalnya cuma 10 juta misalnya gitu ya. Sementara ada anak orang kaya putus ya? Masih 2 menit lagi, Van. Ya. dua Oh menit. ya. Sementara misalnya ada anak orang kaya yang dia udah dikasih bokapnya misalnya langsung duit ini 1 miliar gitu ya. Tapi dia nggak mau belajar atau dia cara yang dipakai untuk berinvestasi salah gitu. Nah, belum tentu pada akhirnya si 10 juta ini juga maksudnya segitu-segitu aja gitu. Bisa aja si 1 miliar ini karena dia nggak bisa kelola dengan betul, malah justru dia angkanya jadi minus kan. Ya Malah habis. suatu saat si 10 juta ini malah bisa ngalahin yang 1 miliar gitu. Ya. Jadi maksudnya kalau memang investasi di saham ini sebenarnya bukan masalah mulainya dari segede apa sih gitu. Tapi dari gimana kita mau belajar, mau tetap belajar, mau investasi secara betul, eh, apa secara yang paling penting itu sebenarnya bukan returnnya sebesar apa sih, tapi konsistensi sih untuk return. Endurance berarti ini bukan bukan ngejar short Putus term. ya? Loh, yang tadi kerekam nggak ya? Halo ya? Coba Kerekam nggak? Coba buka. yang tadi kerekam nggak ya?